Cie. Halo. Halo semuanya. Shalom. Kembali lagi di Story Simple Truth of Youth. Yes. Weh. Yes. Udah gitu aja. Udah. Tak kira Agak sedikit garing ya. ada agak sedikit garing. Kurang semangat. Karena udah lama nggak di sini. Iya. Kangen nggak? Bisa gitu ya. nanti komen. Ya, nanti komen. Oke. Setelah 2 minggu gak ketemu, akhirnya kita ketemu lagi teman-teman di Story. Kita sekali lagi kalau udah lihat bintang tamu yang satu ini, wah kayaknya bakal asik topiknya. Bukan berarti bintang tamu yang lain gak asik, teman-teman. Itu kita omong gitu sama setiap bintang tamu sih. Jadi dijamin asik-asik. Iya. Tamunya, ya? Berarti jamin asik-asik. Harusnya asik semua dong. Karena ini ya, bintang tamu kali ini tuh kelihatan masih muda gitu. Jadi Kelihatannya aja. Kelihatan ya dicatat. tapi nggak apa-apa. Walaupun dibilangnya nggak muda tapi tetap jiwa muda. At least pernah muda lah. Iya. Pernah muda. At least pernah. Tapi nggak masih muda kok. Kalau ngomongin pernah muda tuh berarti apa yang kita lakuin sekarang udah pernah dilakuin sama Kotitus. Yes. Nah, bisa kemungkinan besar sudah dilakukan. Dan aku pun sempat beberapa kali cerita juga sama Kotitus, cerita-cerita. Curhat ya. Iya. Curhat. Dan asli banyak banget emang hal yang bisa kita pelajari dari Kotitus. Ya, aku makanya hari ini pengen Kotitus cerita ke teman-teman, pengen nggak cuma berkatnya tak nikmati aku juga, aku aja tapi ke teman-teman gitu. Jadi kita tadi mau bahas apa? Bahas Ini karena muda karena tentang anak muda, jadi Yes. kita mau ngebahas tentang masa mudanya Kotitus sendiri nih. Ya. Apakah ada yang menarik untuk kita ulik? Aduh. In this case kayak di pergaulannya ya. Iya. Iya, setelah pesan-pesan. Nggak Nggak ada iklan ini, nggak ada. Nggak ada. Oke, monggo Kotitus bisa diceritakan mungkin cerita. kalau ada pengalaman tentang bergaul, karena latar belakangnya gini sih. Masa-masa muda itu masa dimana manusia itu penuh energi, berapi-api, dan energi itu sering banget oleh pemuda itu disalurkan lewat bergaul. Iya. Betul. Tapi seringkali juga nggak jarang kita lihat banyak anak muda itu terjatuh di area sini. Iya, jatuhnya tuh Di area karena sering sekali di situ bergaul. Sering rawan. sekali apalagi bergaulnya di tempat yang salah. tempat yang salah. Nah, Nah, apakah ada sih Kotitus ada gak sih kayak pengalaman tentang itu, pergaulan yang salah atau mungkin pergaulan yang gimana gitu akhirnya membuat Kotitus jauh sama Tuhan? Ada nggak? Kalau ada boleh diceritakan. Nah, dan ada banget. Ada banget. Ya sebenarnya gimana ya? Kalau mengisahkan tentang masa lalu, sebelumnya kita juga pernah, aku juga pernah cerita ya. Yes. Saya sama Semi pernah cerita tentang masa lalu, dan tentunya sebenarnya sih kalau diceritain itu agak malu juga ya, karena bukan hal yang baik yang di Yes. masa lalu saya yang terjadi pada diri saya, yang pastinya jauh banget dari kata dekat dengan Tuhan, yang pasti udah melenceng ya, domba yang hilang, bukan cuma sesat, udah nggak pakai Google Map itu udah bablasan lah. Mungkin lupa sangu Android itu ya mungkin ya. Nggak keinstall mapnya. Nah itu kejadiannya sih itu masa-masanya masa-masa kuliah ya. Ini langsung cerita ini atau Boleh. gimana? Iya, Langsung apa-apa. cerita aja ya. Sebenarnya kalau nakal sih, nakal itu mulai dari SMP. Tapi nakalnya SMP itu masih biasa-biasa lah, yang ngerjain guru, maksudnya nakal anak sekolah gitu lah nakal, ya. iya. Bahasa Inggrisnya itu nggak rapi gurunya. Nah itu. Jadi SMP terus SMA ya kenakalan anak sekolah gitulah. Dan kejadian ini
terjadi pada saat saya kuliah. Itu menurut saya kejadian yang benar-benar sangat jauh dari Tuhan. Itu mulai dari pertengahan kuliah. Ya kayaknya setelah 2 tahun jalan kuliah lah. Soalnya kalau dari awal kuliah kan kita masih beradaptasi dengan orang baru, jadi kan kenalan baru. Jadi kita pun bergaul masih agak malu-malu, soalnya kan lingkungan kita masih orang baru semua tuh. Yes. Saat di kos kita orang baru, di kampus kita orang baru, atau di kontrakan kita orang baru. Jadi 1 tahun pertama dan 2 tahun itu masih biasa lah hidup saya. Dan saya mungkin beberapa juga tahu dari teman-teman semua, dan mungkin sih juga sudah tahu, atau ada yang belum tahu kalau saya itu memang pada dasarnya saya itu anak pendeta, yaitu cuma ya anak pendeta seperti saya ini dan tidak menjamin untuk anaknya juga bersifat seperti pendeta, malah jadi pendusta. Nah, itu kejadiannya itu. Saya sangat melenceng jauh daripada Tuhan pada saat kuliah itu, yang memang sangat jauh sekali dari Tuhan. Itu pas 2 tahun lewat itu, tahun ketiga saya itu sudah mulai dekat dengan orang-orang baru, sangat dekat lah. Jadi diperkenalkanlah hal-hal yang baru, yang sebenarnya pun saya sudah tahu kalau hal itu bila saya masuk ke situ itu sudah perbuatan yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Dan saya terjerumus, mungkin di story yang sebelumnya yang saya juga ada ngomong, saya pernah jatuh di dunia narkotika, ya itu kejadiannya pas zaman kuliah itu, semester berarti kalau 2 tahun itu semester 5-an ya. Iya, semester 5. Semester 5-an itu. Nah, di situ awal-awalnya saya bertemu sama teman nawarin, terus rame-rame apaan nih, dan itu tepat banget sama ibadah kaum muda remaja. Saya ingat banget itu, pemuda remaja, hari Sabtu ibadah pemuda remaja. Sedikit bercerita, saya dari Banjarmasin. Kejadian itu saya pas kuliah di Banjarmasin, ibadah di salah satu, seharusnya pada saat itu saya beribadah di salah satu gereja di sana, GPDI juga. Nah, saya ditawari, ayo kita ke, kalau di sana ngomongnya diskotik kan, nggak tahu di sini ya. Yeah. Apaan diskotik? Sebenarnya tahu sih, cuma memang belum pernah ke sana aja. Yeah. Sama mereka diajakin. Oke, ayo ke sana. Gampang, nanti gratis. Biasalah kalau kalau ajakan yang model-model kayak gitu itu dikasih enaknya aja dulu. Akhirnya jatuhlah saya, dan mulai ikut ajakan mereka, hingga saya pun terbiasa dengan hal itu sampai benar-benar sudah bisa dibilang tidak mengindahkan Tuhan lagi dah. Sudah hidup menurut kedagingan sendiri, hawa nafsu sendiri. Apa yang di pikiran saya, yang saya pingin, ya udah itu saya lakukan. Jadi itu kejadiannya berlangsung lama, dan puji Tuhannya sih enggak lama banget, cuma semasa kuliah aja. Itu kejadian puncaknya, saya juga ada cerita sama Semi. Kejadian puncaknya itu pas ini, kalau umat teman-teman saudara kita Muslim ada
ada apa namanya? Ada puasa 2 minggu sebelum puasa apa namanya? Idul Idul bukan Adha apa? puasa kemarin Oh, puasa Idul Ramadan itu Ramadan. kan. Biasanya kan 2 minggunya mereka ada puasa juga. Oh iya. Sebelum menyambut sebelum itu apa malam mispu ya kalau namanya. Puasa mispu. Nah, itu kalau ada kegiatan seperti rohani seperti itu, otomatis kan tempat hiburan tutup semua tuh. Tutup semua. Dan saya itu punya kenalan cewek dan kebetulan itu ceweknya saya juga pada saat kuliah. Teman dekat saya. Dan bisa dibilang dia ini salah satu apa namanya ya, pemasok obat-obat terlarang itu juga. Dan saya pun bisa menjalin hubungan, mempunyai hubungan dengan wanita itu pada saat saya ada di area tersebut, lingkungan tersebut. Kebetulan pada saat itu ada di diskotik itu. Dan jalin hubungan, akhirnya pas kejadian yang itu pada saat puncaknya saya memang benar-benar sudah ampun deh untuk ngelakuin hal itu. Jadi kami inisiatif semuanya, kita lakukan hiburan itu di rumah saja. Dan kebetulan itu di rukonya teman saya. Kami bikin kegiatan di situ. Jadi kami cuma berempat, saya, teman dekat saya tadi itu, teman dekat saya, terus teman yang punya ruko itu sama ceweknya. Dan kami berempat di situ mengkonsumsi obat terlarang itu dan melakukan hal-hal yang seperti di area diskotik itu ya. Kami memutar musik dengan kenceng-kenceng, udah kayak gitu, sampai nggak peduli tetangga kanan kiri. Saya mengkonsumsi namanya ekstasi, itu 1 buah, terus nggak kerasa. Habis itu saya pikir ini apa, kan dalam istilah obat-obat terlarang itu ada juga barang palsu. Kalau barang palsu dia nggak ada reaksinya kan, dan nggak ada efeknya. Habis itu tambahin terus. Dan puncak ceritanya itu saya nggak ada ngerasa reaksi apa-apa. Saya pulang ke kos. Biasa kan kita udah walaupun itu obat-obatan dikasih, tapi saya tahu kalau harga aslinya kalau kita beli itu mahal banget. Di pikiran ini kalau hal yang mahal tapi nggak ada efek sama kita itu, kita ngerasanya itu kayak gimana, kayak gelo gitu kan. Nah, akhirnya saya pulang dengan patah hati gitu kan, nggak ada reaksi apa-apa. Akhirnya sampai di kos itu kurang lebih setengah jam itu saya duduk di kos bersama dengan bapak kos saya, dan kebetulan di situ lagi rame, mereka lagi berpesta miras. Dan itu kos-kosannya aduh amburadul sekali. dan pada saat setengah jam saya duduk itu, memang saya ngerasanya memang agak beda. Biasanya saya duduk ya sambil handphonean gitu, tapi nggak tahu kenapa pada saat itu mata saya itu sudah kayak model terdiam pada satu titik ya, ngeliatin, kalau nggak salah saya itu duduk di depan lemari kaca, ada sofa gitu. Saya berdiri. Tiba-tiba kok ada perasaan kayak ada yang naik ke kepala ini. Langsung pada saat itu juga tangan saya dan kaki saya itu posisinya ini kalau nggak biasa sama jari saya, kaget mungkin ya, itu lurus, punya saya naik kayak gini, ini jari penari. Kanan kiri ini. Besok saksikan di Leora. Kolaborasi. Dan itulah yang dibilang, mungkin ada yang tahu atau mungkin belum tahu, saya kasih tahu kalau itulah titik dari tanda-tanda mau overdosis. Jadi
tangan sudah nggak bisa diturunin lagi, dia posisi kaku ke atas, ini merenggang, dirapetin udah nggak bisa, sudah pucat semua, ngumpul di sini, jadi muka ini bukan merah lagi karena darahnya udah terfokus di sini, di bawah udah nggak ada darah sama di tangan, udah pucat kayak orang mati nggak ada darah, ngumpulnya di sini, jadi darah itu udah terfokus di sini. Jadi warnanya udah bukan merah lagi, jadi kayak ungu, udah mau hitam kayak gitu warnanya. Dan di situ ada, pada saat itu saya sudah di pikiran saya, namanya orang kalau sudah di titik terendah adanya kan pasrah kan ya, pasrah. Saya udah dalam pikiran saya, oke deh, saya nggak akan ngelihat hari esok lagi. Ya sudah, orang nggak ada harapan, saya juga mau berpegang pada apa yang bisa saya pegang sudah nggak ada. Saya nggak punya kekuatan lain, otomatis saya juga jauh dari Tuhan karena perilaku saya. Jadi ya yang ada di pikiran ya cuma pasrah, udah pasrah sama diri sendiri, mau besok mau nggak mau lihat lagi dunia ini, nggak lihat matahari, ya udahlah. Ada bisikan tiba-tiba, ada teriakan bilang itu dibawa ke rumah sakit, dan tiba-tiba yang lainnya juga bilang jangan di rumah sakit, ini masalahnya, ini kasus yang berbahaya, pasti nanti ada polisi yang beberapa teman juga membelikan susu beruang sampai 4-6 kalengan gitulah. Saya konsumsi hampir 3-4an itu nggak ada reaksi apa-apa, sama sekali nggak ada reaksi apa-apa. Ditambah ada omongan lagi dari belakang, percuma, dia udah nggak mungkin bisa tertolong, mau dikasih susu beruang udah telat. Udahlah, ya bisa, karena saya konsumsi tadi itu obat terlarang itu ada 4 biji. Seharusnya kalau orang normal itu cuma 1 aja udah cukup. Kalau masih pemula, kita masih baru ikut itu, biasanya ditawarin nama mereka tuh 1/4 dari obat itu atau setengah. Yeah. Nah, itu kalau sudah bilang lama baru 1, tapi saya ini konsumsi 4. Karena kenapa saya konsumsi 4? Kalau konsumsi 1, karena pada saat itu saya ngerasa 1 nggak berasa. Jadi saya penasaran ini obatnya yang nggak beres atau palsu atau gimana. Saya tambahin 2, akhirnya sampai 4. Setelah 4 ini akhirnya kayak ada model alarm gitu loh. Yeah. Nggak tahu ya. Ya segala sesuatunya sih menurut saya nggak ada yang nggak ada yang mustahil. Pasti karena kita ini ciptaan Tuhan, otomatis alarm pun itu pasti dari Tuhan. Yes. Yang keempat ini itu memang saya sudah karena muncul di pikiran saya, kalau saya terusin mungkin bisa sampai 10, saya langsung minum langsung sampai 10, kan otomatis dosisnya sudah sangat over sekali. Iya. Nah, sedangkan yang keempat ini aja saya itu udah kejang-kejang, udah nggak bisa apa-apa. Dan tiba-tiba ternyata di waktu yang bersamaan itu, pada saat saya kejang pertama itu, mungkin bapak kos saya ini dia sudah pernah menangani mungkin ya. Jadi ternyata dia tuh sudah masak air panas. Saya nggak tahu juga ya. Atau mungkin dia punya ide sendiri yang dia kerjakan seperti itu atas kaget, panik, terus dia punya rencana spontan kayak gitu. Atau mungkin juga Tuhan gerakan dia secara tiba-tiba. Semuanya terjadi begitu aja, tapi saya percaya itu rencana Tuhan yang indah. Dan ternyata bapak kos itu yang saya maksudkan tadi itu, dia lagi masak air di dapur. Masak air, pokoknya hampir satu tempat panci gitu lah, panci lumayan gede lah. Satu pelukan panci gede, isinya setengah airnya itu, isinya setengah, terus kurang lebih 20 hampir setengah jam, mungkin sudah matang atau sudah menuju mendidih.
air itu dimasukin di baskom. Dan pada saat itu saya digotong di kursi model seperti ini. Kursi model seperti ini dibawa ke dapur. Disiapin apa namanya? Ember. Baskom gede itu. Air panasnya sudah dituang di situ. Air panasnya sudah dituang di situ. Sama dia sedia macam-macam. Ada setrika. Nggak tahu setrika itu kok bisa ada di samping itu. Pokoknya dia siapin itu. Kaki langsung dimasukin sama dia. Ditambahin air dingin sedikit lah biar nggak melepuh kan. Sama dia itu udah masukin kakinya Titus masukin, cepat masukin, posisi kaki itu kalau nggak salah kaku, kaki saya ini kaku, disorong sama dia, soalnya memang benar-benar semua jari pun kaku, kayak nggak ada darah gitu, nggak ada tenaga lagi sudah. Ya ada tenaga tapi tenaganya itu bukan tenaga untuk melawan karena posisi tangan jari saya pun ini sudah kaku semua, udah nggak bisa dirapetin, nggak bisa diturunin gini. Pas dimasukin ke situ nggak sampai 5 menit tiba-tiba langsung saya ngerasain itu darah yang mengumpul di sini dan kayak kenceng banget. Ngerasa nggak sih kalau kita megang balon yang anginnya nggak full dengan angin yang full kenceng kayak hampir meletus itu kan rasanya keras kayak gitu kan, tiba-tiba kayak kita megang pipi kita gini empuk tiba-tiba kok jadi keras gitu, keras itu akibat darah yang memang menumpuk semua di sini. Dan itu yang saya rasakan. Akhirnya setelah dimasukin kaki di situ, memang ini turun. Saya memang nggak ada cermin di situ, nggak lihat cermin apa-apa. Turun semua. Saya juga menyaksikan tangan saya tiba-tiba melemas dengan sini. Posisi kaku seperti ini tiba-tiba jadi melemas gini. Melemas, bisa diturunin, bisa saya genggam. Jari saya bisa saya genggam kembali. Dan tangan saya yang pucat sudah mulai memerah kembali dan muka saya pun ya walaupun namanya kondisi pada saat itu sakit tetap mukanya jadi pucat ya. Ya seperti itulah kejadiannya dan saya akhirnya dan kejadian tadi itu ditambah dimandiin lagi sama bapak kosnya itu, dia sedia minyak kayu putih yang gede itu, disiram 2 botol ditambah yang setrika yang saya ceritain tadi. Setrikanya itu dia siapin apa? Anduk. Ya kain tebal dilipat 2 apa 3 itu saya nggak tahu, ditempel di sini terus disetrika badan sini. Nah itu jadi anget semua badan. Kan kondisi kalau kita itu kan dingin, nggak ada darah sama sekali. Memang pada saat itu langsung seperti itulah caranya. Itulah proses saya. Langsung saya seketika itu juga saya udah nggak peduli sama bapak kos, nggak peduli sama teman-teman dia mau keyakinan apa-apa, saya cuma teriak terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkau sudah menolong saya, sekalipun saya sudah nggak ada pengharapan lagi. Melihat apa yang di pikiran saya cuma berpikiran besok sudah nggak bisa lihat matahari lagi, nggak akan ketemu teman-teman lagi. Dan pada saat itu pun juga saya memutuskan untuk berhenti. Ya sekali lagi manusia daging lemah mengatakan berhenti, memang berhenti. Saya berhenti dan saya pun keluar dari zona tersebut. Dan karena saya pikir juga momennya pas dengan kondisi perkuliahan saya yang agak telat lulusnya karena pergaulan dan sebagai macam halnya, saya putuskan saya keluar dari kos itu. Saya keluar dari lingkungan itu. Saya pindah kos dan saya tidak menghubungi mereka, saya ganti kartu. Saya tidak memberitahu mereka kalau saya pindah kos. Saya pada saat malam itu kejadian, besoknya ada kuliah nih. Besok ada kuliah itu saya langsung berangkat kuliah, langsung cari angkutan umum. Cari angkutan yang buat bisa ngangkut lemari saya, kasur, baju, semuanya itu. Akhirnya datang pada saat yang tepat. Anak-anak kos itu ada yang kuliah, ada yang bepergian main ke mall, ada yang kemana-mana, ada yang jalan sama ceweknya. Pokoknya dengan aktivitas mereka masing-masing. Bapak kos kalau nggak salah pergi juga atau kemana saya lupa. Di situ cuma ada 2 orang dan kebetulan mereka di kamar semua. Pada saat saya pindah itu,
ya memang agak berisik juga namanya pindahan kan. Diangkut semua dan lumayan lama itu prosesnya. Dan akhirnya saya pindah, sudah. Puji Tuhan memang keputusannya yang sangat tepat. Setelah pindah itu 1 semester saja, saya akhirnya lulus kuliah. Ya nggak tahu ya kalau mungkin masih diteruskan dan saya masih melakukan hal yang sama, bisa mungkin nggak lulus, bisa mungkin juga Tuhan sudah nggak ampuni saya lagi mungkin ya. Ya itu salah satu cerita masa lalu dan bisa dibilang sangat jauh dari Tuhan. Pokoknya kejahatan yang saya nggak lakukan, yang saya tidak lakukan itu cuma membunuh, sama mencuri, sama berantem. Itu yang lainnya udah semua. Jadi sangat, kalau kalau bisa dibilang sudah sangat bobrok sekali. Jadi bisa dibilang saya nakal, tapi saya tuh nggak ada rapot mengenai berantem dari sekolah sampai sekarang pun saya main fisik itu nggak ada rapotnya. Tapi ya itu di luar itu semua. Kadang saya menceritakan ini juga sebenarnya sih tujuan saya nggak ada maksud lain, saya cuma ingin menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya bisa terselamatkan dan Tuhan bisa menolong hingga pada saat ini saya bisa menyaksikan ini semua karena anugerah Tuhan. Saya nggak tahu mau ngomong apa lagi kalau pada saat itu memang Tuhan nggak izinkan lagi saya ada di tempat ini. Tapi saya yakin dan percaya ini merupakan sebuah kesaksian buat membangun kita dan untuk memotivasi dan bercerita juga agar teman-teman di luar sana yang mungkin nanti di lain waktu akan keluar pergi jauh dari orang tua karena menuntut ilmu atau bekerja bisa ini sudah ada cermin nih, ini contohnya nih cerminnya. Kalau bisa jangan dicontoh lah, karena benar-benar nggak enak. Karena kita tujuannya mau kemana, apa yang kita cari. Terus motivasi, sebenarnya sih pertanyaannya sangat simpel ya kalau kita mau melakukan dosa itu ya. Karena pada saat itu saya melakukan dosa pun saya tidak terpikir tentang ini ya. Yang muncul ya udah ngelakuin aja happy kayak gitu kan. Tapi sebenarnya pertanyaan simpel, motivasinya itu apa dan kira-kira apa yang membuat kita terbangun untuk melakukan hal itu. Jadi kalau memang nggak ada yang membuat kita membangun pada diri kita hal itu ya nggak usah dilakukan, itu aja. Yes. Panjang ya ini ya. Langsung tutup aja. Masih ada hal lagi yang bisa dikulik. Padahal belum sampai akar ini. Belum sampai akar ya. Ini aku tertarik sama tadi yang bagian Tuhan kasih alarm. Ya betul. Dan pastinya dari kan ini kau itu bisa dibilang terperosok cukup dalam. Ya cukup dalam. Di pergaulan itu. Sebelum kau itu terperosok cukup dalam, apakah Tuhan itu sudah kasih alarm itu enggak sih? Ada enggak sih alarm? Sebenarnya gini ya. Kita ini lagi juga habis menikmati ini hari terakhir ya, hari Pentakosta ya, hari terakhir ya. Barusan luar biasa ibadah bareng Om Timo yang sangat memberkati dan pelayanannya Abang Semi dan sangat memberkati sekali. Itu sebenarnya Tuhan itu sangat bisa dibilang pengendali hidup manusia yang ada di bumi. Cuma dia tidak mau controlling. Maksudnya kita itu ya udah manusia diciptakan dikasih kebebasan. Pilihannya cuma 2 dan dia pun sudah sangat begitu besar mengasihi kita sehingga dia menanggalkan kealahannya untuk menjadi sama seperti kita manusia. Yes. Jadi sebenarnya daging ini yang yang bisa dibilang sangat lemah pada saat kondisi seperti itu. Sebenarnya kita tahu hal itu
seperti Semi bilang deh tadi itu, namanya anak muda itu berjiwa muda dan kadang suka ya bersemangat selalu, pingin punya inovasi baru, pingin mencoba hal-hal baru. Ya termasuk saya itu sebenarnya sudah tahu itu hal yang sangat tabu dan tidak boleh dijamah, disentuh pun. Tapi karena saya keinginan tahuannya tinggi, ditambah pada saat itu juga saya pingin bisa dibilang pingin happy dari kehidupan yang sebelumnya. Saya rasa pada saat itu saya belum happy. Yes. Saya belum menemukan titik kebahagiaan yang saya inginkan kayak gitu, belum nemu. Dan mungkin inilah teman-teman saya mengajak saya, ayo enjoy happy ini bareng ini banyak nih. Tuh ada yang mau ikut lagi tuh, rame juga nih. Bilang wah ini boleh juga dicoba nih, coba. Mungkin sekali dua kali udahlah, yang penting udah tahu. Pikirannya seperti itu kan. Pikirannya sekali dua kali udah. Ternyata namanya dosa ya nikmat katanya. Akhirnya jadi jadi bisa dibilang langsung mapan di situ. Karena kalau kita sudah terbiasa, biasanya itu akan menjadikan sebuah budaya. Dan kita jadi habit gaya hidup kita. Jadi kalau seminggu ini kita nggak melakukan hal itu, kayak ada yang kurang dalam diri kita. Jadi itu continue tiap minggu selama hampir 3 tahun saya ngelakuin itu. Hampir 2 tahunan lah, 2 tahunan lebih dikit lah kayak gitu. Berarti itu juga kayak ada juga Roh Kudus yang Tuhan taruh di hatinya. Pasti. Tapi kayak ada ayatnya juga, roh penurut tapi daging lemah. Nah itu. Tapi ya kadang kita pakai ayat itu jadi salah itu. Jadi pembelaan. Sebenarnya nggak bisa kayak gitu. Harus mengekang diri sendiri. Gitu. Mungkin itu juga jadi jawaban, karena habis ini pertanyaannya apa sih yang membuat kita jatuh saat bergaul? Mungkin salah satu jawabannya itu ya. Iya, aku juga mau tanya nih Kotitus kan. Ketika tadi katanya Kotitus itu menjadi habit baru di kehidupannya Kotitus, kan pasti nggak lepas dari teman-temannya Kotitus sendiri kan. Terus misal nih enggak aku mau nanya dulu, nanti biar sekalian jawabnya ya Kotitus. Misal nih kayak Kotitus udah kan pasti kayak kita sadar nih kalau itu tuh dosa atau salah gitu. Tapi kayak kita udah berusaha kayak minggu depan enggak deh kayak gitu. Tapi apakah ada rayuan dari teman-teman Kotitus yang kayak ayo kayak gitu tuh, terus jadi membuat itu, apakah itu salah satu menjadi faktor untuk kadang kita ketika bergaul terus kayak jadi omongan teman nggak enak sama teman kayak gitu. Ya benar, itu salah satunya. Rasa nggak enak hati kita kadang apalagi mereka yang sudah bisa dibilang berkorban membuat kita bahagia. Dan itu yang saya dapatkan ketika orang yang di komunitas gereja tidak memberikan sama saya. Mungkin kehausan itu ya, kehausan pemberian kebahagiaan kepada diri saya yang agak kurang. Jauh dari orang tua, otomatis kebahagiaannya terhalang oleh ruang dan waktu. Kok jadi kayak Doraemon ya? Itu jadi bukan saya menyalahkan komunitas gereja saya, tapi memang pada saat itu itulah yang membuat menurut saya bahagia. Saya enjoy banget. Nggak tahu pada saat itu saya kok ngerasain enjoy banget ya. Enjoy banget ngerasain mereka itu kok kayak peduli sama saya. Peduli. Terus nanti nggak apa-apa, kamu santai aja. Nanti kalau ngomong diskotik mereka ngomongnya di atas. Nanti kalau udah di atas kamu enjoy aja, nggak usah bawa apa-apa, nggak usah bawa uang, nggak usah bawa. Itulah tawaran awal mula mereka dengan iming-iming seperti itu, dan akibatnya ya itu, kalau mereka sudah berkorban otomatis kita punya rasa nggak enak nih.
kalau suatu saat kita sampai mengecewakan mereka. Jadi akhirnya saya pun karena pergaulan saya masih dengan mereka, otomatis saya pun harus beradaptasi pun dengan mengikuti mereka. Akhirnya budayanya. mengikuti budaya. Betul sekali seperti itu. Ada yang menarik juga ini, aku dapat barusan dari jawabannya Kotitus itu. Yang menarik adalah tentang komunitas gereja yang cenderungnya ini ya, kurang apa ya? Kurang ini. Iya, kurang memberi dampak. Ya. Dampak apa ya? Kehadirannya, Ya. emosinya kurang dekat. Betul sekali. Dan dalam pergaulan itu kita kan nggak cuma jadi objek ya, objek dalam arti ya kayak tadi korban dari penolakan, korban dari apa. Tapi kita juga berlaku jadi subjek. Jadi misal di sini saya pun juga di sini sebagai harus jadi teman yang baik. Saya di sini cukup aktif pelayanan di gereja. Tapi yang saya tangkap di sini untuk saya juga perlu belajar buat jadi teman yang baik, nggak bukan kita menuntut Iya, aja, tapi yes. kita juga harus memberikan ke orang lain seperti apa yang kita inginin kayak gitu. Nggak cuma jadi wah aku korban, teman-temanku buruk, teman-temanku ini aku jadi ikut-ikutan mereka, tapi kita juga jadi subjek biar kasih cinta Tuhan sama mereka gitu. Betul sekali. Keren banget sih. Kayak khotbah yang tadi sore. Iya, betul. Habis ini kau bisa ke piano. Kita angkat pujian. Lanjut Kak. Lanjut. Nah, nih kok kan dari pergaulan itu kan pasti kita menginginkan ya pergaulan yang baik lah ya. Nah, semisal kita tuh sudah tahu pergaulan tuh malah membuat kita jadi buruk, apakah baiknya kita menjadi antisosial atau malah menjauhi orang lain, atau tetap bergaul aja walaupun buruk? Kalau menurut Kotitus nih. Sebenarnya sih ini saya sambil buka kerpean juga ya dikit ya. Open book. Sebenarnya sih apa ya, kalau kita berbicara tentang roh lagi ya, kalau berbicara tentang roh sih kalau fokus kita dipimpin oleh roh, daging tuh lama-lama akan kehilangan kuasanya. Jadi sebenarnya daging sama roh itu sangat bertentangan. Jadi seharusnya kalau pergaulan tadi intinya gimana untuk kita bergaul dengan dengan seumpama di lingkungan orang-orang yang intinya itu kalau kita tidak bisa mengubah mereka, ya kita harus menyingkir dari mereka. Jadinya seperti itu. Jadi kalau kita rasa kita tidak bisa mengubah mereka, nanti kalau kita tetap tinggal di dalam mereka, nanti jatuhnya kita malah akan yang terseret oleh mereka. Iya. Betul seperti itu. Terus apa ya? Lanjut ya. Nanti kalau ingat dibahas lagi. Tiba-tiba hilang. Ini juga ada dilema gitu tentang ini pun ya juga terjadi, pergolakan ini terjadi di diri ini aku juga beberapa waktu yang lalu. Kalau aku pernah dengar firman tentang jadi terang, dan terang itu nggak bisa bersinar di tempat yang terang, di tempat yang gelap. Iya, betul. Ya. Tapi aku bingungnya itu bertabrakan sama kalau ini dalam artian sepemahamanku tuh berarti dengan belum dewasanya imannya aku mungkin juga bisa ada dilema, kita harus jadi terang di tempat gelap, tapi ya itu kalau di tempat gelap nanti lama-lama terang kita bisa hilang. Nah itu gimana? Kalau di itu sih balik ke ini,
Saya di Mazmur ya kalau nggak salah ya, bentar. Ini ada nggak aku catat ya? Mazmur 119 ayat 9 ya. Mazmur. Mazmur 119 dibuka nggak? Enggak ya. 19 ayat 9. Sudah ketemu? Sudah. Nah, saya bacakan ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi balik lagi ya, firman Tuhan itu sebenarnya gini loh. Firman Tuhan itu kayak ibaratnya umpama jalan lempeng ya, jalan lurus ini ya. Jalan lurus, tiba-tiba ini kita keluar dari jalur nih. Fungsi dari firman Tuhan itu mengembalikan lagi kita pada jalur yang benar ini. Jadi ya gimana detailnya tadi pertanyaannya? Jadi gimana menghadapi dilema? Oh, dilema itu ya. Ya seharusnya kita jadi terang. Nah, Yes. itu ya memang balik lagi ke firman itu. Balik lagi ke firman dan kita minta pimpinan dari Roh supaya kita sebenarnya di dalam gimana yang jelasinnya, di dalam diri kita ini sudah ada Roh Kudus itu yang tertanam dalam diri kita, apalagi kita lagi menjalani ini momen-momen yang sangat luar biasa ini. Dan memang basicnya pun dunia ini dijadikan itu pun ada iblis pada saat di Taman Eden pun itu kan karena kejadian pada saat, kalau kita ingat sejarah ya, Lucifer dibuang ke bumi akibat kesalahannya. Jadi kita tahu saja penerangan yang ada di bumi ini pun itu bukan benar-benar memang sebuah terang yang abadi, karena itu semacam alat yang dibikin Tuhan. Matahari itu kan semacam kayak bukan yang kalau Tuhan musnahkan otomatis kan jadi gelap. Iya. Yang benar-benar yang nggak perlu alat apa-apa kan kegelapan itu. Jadi fungsi sebenarnya ya kalaupun dari penjelasan itu ya sebenarnya firman itulah terang yang Tuhan sudah berikan, yang harus tertanam dalam diri kita. Ya mungkin saudara sudah terima firman itu tiap minggunya, tiap pekan mungkin dalam acara pemuda, ibadah pemuda, ibadah umum juga macam-macam, segala macam. Baiklah itu kita lakukan sebagai penuntun diri kita ini dalam menjalani kehidupan supaya enggak salah langkah. Karena kalaupun kita pasti ada alarmnya kok, pasti ada alarmnya. Kita melakukan hal ini semama ada nggak ngambil uang koin kira-kira, uang koin yang kita pikir itu bukan uang siapa-siapa terus tiba-tiba kita ambil. Semuanya kan tuh kita, kalau kita ngerasa itu bukan punya kita kan, itu kegiatan sebenarnya bukan kegiatan yang terpuji kan. Sebenarnya uang 50 rupiah pun itu nggak ada yang dibilang nggak ada pemiliknya, pasti ada pemiliknya. Setiap itu. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan apa yang telah kita terima dan benar-benar meresapi semuanya itu dan kita lakukan, kita pasti akan jadi terang bagi siapapun. Otomatis dimanapun terang itu berada, ya walaupun ada gelap di situ, tapi cahaya itu tetap bersinar kok. Ini berarti kalau bisa disingkat intinya kayak setiap kita tuh pasti punya terangnya kita masing-masing. Tergantung kitanya ini mau tetap terang atau tidak, seperti betul. itu. Terang itu cuma bisa kita dapatkan dengan hubungan sama Roh Kudus, hubungan sama Tuhan. Betul. Keren sih. Jadi fokusnya bukan di bukan di wah kita dianggap apa sih sama teman kita, dianggap terang apa, kita dianggap apa, tapi fokusnya untuk tetap terus ada di tracknya Tuhan. Itu otomatis terangnya kita keluar gitu ya. Dan kalau menurut aku sendiri, kalau misal karena kita fokusnya ke Tuhan untuk menciptakan terang, itu pasti Tuhan juga tempatkan orang-orang yang tepat di sekitar kita gitu. Iya, betul, sangat tepat. Dan kalau ada alarm lagi-lagi segera kembali ke jalan utama.
Mungkin juga belok-belok. kalau dibutuhkan buat pergi dari komunitas yang kalau bilangnya mungkin toksik itu, Toksik ya. Iya. kalau emang dibutuhkan ya menyingkir. Iya. Menyingkir, ya betul. Oh iya, ngomongin teman-teman toksik nih, jadi ingat tadi kan Kotitus juga akhirnya berhasil untuk memutuskan dari komunitasnya Komunitas. itu. Terus apa, maksudnya ada nggak kadang ketika udah keluar terus masih ada perasaan yang kayak, aduh kok teman aku yang baru kok nggak kayak yang lama, kayak gitu-gitu, ada nggak sih kok? Pasti ada. Karena pada saat itu pada saat itu pun saya bukan yang tiba-tiba langsung aktif ke gereja lagi, enggak. Pada saat itu saya tetap pergaulannya sih asik-asik aja, mereka pun welcome, tapi saya merasa kayak ada yang kurang, ya itulah memang iming-iming dunia itu ya. Bisa dibilang memberi kenyamanan. Sepertinya saya itu seperti tidak mendapatkan itu lagi. Tapi pada saat itu yang ada di pikiran saya sih masih karena mungkin efek mungkin ya. Efek trauma mungkin ya. Jadinya bukan efek, saya masih belum terlalu mendalami tentang pengorbanan Yesus, itu belum mendalami. Jadi yang ada di pikiran saya itu cuma Tuhan sudah tolong saya nih, saya nggak jadi mati nih, nggak jadi mati nih, saya masih bisa melewati nggak hari ini, ya udah terima kasih Yesus, udah clear masalahnya, udah sampai situ aja. Jadi saya tidak terlalu mendalami tentang proses pengorbanan Yesus itu, jadi saya masih belum ada rasa apa ya, untuk dekat ke Yesus, untuk mendalami maunya Tuhan itu nggak ada. Jadi bawaannya itu masih lemah aja, masih rindu aja sama hal-hal yang kayak gitu. Kayak masih ada kepuasan yang belum diisi sama yang harusnya Ya, diisi betul. oleh Yesus. Berproses untuk Akhirnya kita cari iya. lagi. Berproses. Tapi ya apa, puji Tuhan, Tuhan temukan jalannya kembali. Iya, Kotitus betul. gitu. Jadi untuk berproses untuk ke jalan untuk memuliakan Tuhan. Yes. Dan sampai hari ini Iya, bisa sampai hari bersaksi ini, itu iya. karena kemurahan Tuhan. Amin, haleluya. Yes. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir sih, kayak Ya. terakhir kayak apa ya, cara bergaul yang benar tuh gimana sih? Ini kalau menurut Kotitus biar apa ya, anak-anak muda yang mendengarkan ini juga nggak jatuh ke pergaulan yang salah di dunia mereka. Yes. Ya, cara pergaulan yang benar, saya gak usah pakai ayat aja ya, cara pandang saya aja ya. Yes. Ya, tapi tetap kita libatkan mengenai pergaulan yang seharusnya lah. Kalau caranya sih cukup simpel sih ya, biar kita nggak jatuh kan. Ya. Biar nggak jatuh ya kita lihat, kalau kita memang mau tujuan kita dulu apa tujuan kita. Kalau tujuan kita memang mau menangkan orang tersebut, oke lah, kita nggak apa-apa, kita bersaksi mereka tentang kebaikan Tuhan, oke, nggak apa-apa. Karena itu memang perintah Tuhan juga, kita harus bersaksi ke seluruh bumi kan. Yes. Nah, tapi kalau kita memang cuma rencana untuk mencari circle, lebih baik jangan deh. Kalau kita mau mencari circle mungkin di luar komunitas gereja, kita pengen cari circle di luar, ya mungkin nanti kayak Semi mau kuliah, atau sudah kuliah belum? Sudah selesai. Sudah selesai? Baru selesai. Oh, baru selesai. Iya. Baru selesai. Nah, berarti nanti kalau kita mau masuk ke area itu, tujuan kita apa? Kalau tujuan kita mau menangkan, oke lah, kita nggak apa-apa, kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Saya ini puji Tuhan loh bisa melewati hari ini, bisa dianugerahi dengan napas, itu semua karena kebaikan Tuhan, karena nggak ada kata yang kebetulan. Oke, kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tapi kalau kita untuk mencari circle, mendingan jangan, karena seperti yang saya bilang tadi, kalau kita nggak bisa mengubah tujuan pilihan lain, ya kita keluar dari itu. Yeah. Supaya kita nggak nanti jangan sampai mencicipi ataupun jatuh terlalu dalam pada
pergaulan yang baru yang pastinya jauh daripada Tuhan. Yes. Itu. Ini berarti maksudnya daripada salah pergaulan mending dihindari aja gitu. Dihindari ya, pedoman kita balik ke track lah Iya. pokoknya. Iya. Kalau kita sudah ngerasa itu memang sudah bukan jalan yang seharusnya, udah balik. Nggak usah sok-sokan gitulah Iya. ya. Nggak usah sok-sokan. Sok kuat. Tapi kalaupun kita jadi anak Tuhan, kalaupun kita mau kalau tujuan kita pingin mengubahkan mereka, oke, nggak apa-apa, tanamkan mereka. Mereka mungkin saat itu nggak bakal langsung bertobat, nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin Iya. langsung ketemu mau menyerahkan diri sepenuhnya dengan Tuhan Yesus, nggak mungkin. Tapi bila bibit itu sudah tertanam, pastilah. Tinggal menunggu waktu. Nanti ada yang seperti durian, durian kan durasi waktunya tumbuh dan hingga berbuah kan lama, Iya. lebih dari Iya. 4-5 tahun tuh. Nah, ada yang buahnya cepat. Yang penting kita sudah tabur aja. Kalaupun dia cuma bertumbuh dengan rindang tapi tidak berbuah, ya seperti Tuhan Yesus lihat pohon yang rindang tidak berbuah, akhirnya dikutuk jadi kering tuh. Kalau dia berbuah, kalau memang rencana Tuhan itu baik atas dirinya, pasti dia akan berbuah kok. Iya. Yes. Dengan waktu yang tepat. Tuhan nyatakan atas itu lewat bibit yang kita berikan, firman yang dari Tuhan buat mereka. Iya. Dan ini ya, mengubahkan orang itu kalau dengan ego kita juga Nah, betul. nggak bisa ya. Iya. Itu perlu digerakkan oleh roh, Iya, benar-benar roh pakai Allah. hikmat sih, benar. Iya, kayak Kalau hikmat. maksa kayaknya malah kita yang keseret. Iya, pasrah deh. Wah, ya luar biasa banget sih. Hari ini kita nggak akan selesai sampai di sini. 2 minggu lagi kita akan ketemu lagi Oke. dengan cerita yang baru Berbeda, iya, Baru. cerita sama yang Kotitus berbeda. lagi. Ini kan baru yang jatuh-jatuhnya aja nih. Jadi ini apa? Ketika jeleknya di sini. Tapi enggak Nanti kalau yang bagusnya di episode selanjutnya. ini juga banyak bagusnya sih. Iya. Jadi jangan diambilnya ya jangan yang jelek. Jangan jelek. Nanti kalian mapan di situ susah banget repot. Belum tentu. Maksudnya ketika orang jatuh dalam dosa kan, maksudnya nggak bisa digeneralisir itu semuanya sama kayak gitu. Iya, Ya, iya. Jadi betul. makanya jangan dicoba. Jangan. guys. Iya. Seperti saya bilang, sudah cukup ini cerminnya, sini aja cerminnya. Enggak bisa tiru-tiru. Jangan, nggak usah tiru-tiru. Oke. Kita akan tutup dan mungkin terakhir dari saya, nggak ada kata terlambat teman-teman. Kalau teman-teman termasuk orang-orang yang sudah terjerumus di tempat yang salah, pergaulan yang salah, segera cari Tuhan, Ya, betul. biarkan Tuhan bekerja. Apakah terus terus ada di pergaulan itu, apa keluar, itu hanya Tuhan dan teman-teman yang tahu. So itu aja. Ada lagi mungkin? Dari Kotitus mungkin ada closing statement. Closingnya apa ya? Balik ke track aja deh. Wis, balik ke track. Nanti Keren. ketemu di 2 minggu lagi aja. Iya. Oke, terima kasih teman-teman, terima Terima kasih kasih. Kotitus, terima kasih Kak Maren. Iya, terima kasih. Terima kasih semuanya yang sudah nonton. Terima kasih Mas Adit. Dadah di Anda sini. harus tampil ya. Minggu depan tampil Besok Anda. minggu depan. Terima kasih semuanya yang sudah nonton. Di like, komen, Men. subscribe juga. Subscribe. Ya, Nyalain notifnya juga biar nggak ketinggalan story-story berikutnya. Yes. See you. God bless you. God Bye. bless.